Nah, meskipun nih ini final, kayaknya pas final kemarin tuh agak timpang ya. Iya. Jadi kayaknya bukan final yang selayaknya deh secara permainan. Dan secara permainan dua-duanya juga atraktif. Dan emang harusnya kayaknya final seperti ini. Iya, harusnya final kayak gitu. Halo Sobat The Phrase. Balik lagi sama gue Nadira dan hari ini gue ditemenin sama host Substitution Dan gue Ferry di Fourth Phrase. Hari ini kita mau bahas Piala Dunia Dunia 2026 yang akhirnya udah selesai setelah lebih dari sebulan. Dan Spanyol jadi juaranya. Betul. Nah, dia juara dengan skor cuma 1-0. Cuma 1-0. Tapi siapa? golnya Ferran Torres di menit 106. Iya. Cukup pertandingan yang panjang. Betul banget. Nah, meskipun nih ini final, kayaknya pas final kemarin tuh agak timpang ya. Iya. Jadi kayaknya bukan final yang selayaknya deh secara permainan. Kayak 1-0 yang cukup boring ya menurut gue. Boring. Karena dari statistik juga Argentina kalah jauh. Dengan Spanyol bisa attempts 20 shot, sedangkan Argentina cuma 3. Ya, jadi kayak sebenarnya Argentina kalau kipernya bukan Emiliano Martinez, ya mungkin kayaknya memang udah kalah dari awal kali ya. Karena kayak dia berapa kali ya nge-save banyak banget, dan ya jadi kayaknya tuh kayak timpang banget, kayak ini benar-benar pertandingannya Spanyol gitu. Emang Spanyol udah dominasi dari awal, cuman di sini juga penyerang Spanyol kayaknya kurang maksimal untuk memanfaatkan peluang yang ada. Iya. Nah, dan kemarin Argentina juga banyak keributan ya sebenarnya, dari Enzo Fernandez juga di kartu merah. Iya. Terus setelah pertandingan ada yang bertengkar. Jadi ya kayaknya banyak keramaian. Kayaknya Argentina sebelum-sebelumnya juga cukup banyak menuai kontroversi dengan kayak gitu-gitu. Nah, dengan menangnya Spanyol nih kayaknya banyak orang yang bahagia ya. Kenapa nih menurut lo kira-kira? Karena mungkin kalau misalnya kita ditarik tuh mungkin dari pas pertandingan lawan Mesir kali ya. Kayak orang-orang mulai ngerasa ada apa nih dengan Argentina segala macam. Jadinya pas ternyata Argentina sama final, yaudah yang didukung justru lawannya Argentina. Iya betul, kan soalnya kan Argentina juga udah menang Piala Dunia sebelumnya ya. Mungkin kayak orang mikir kayak maunya milih yang underdog, padahal Spanyol juga nggak underdog ya. Spanyol juga memang dari awal sudah membuktikan kalau mereka layak di final gitu. Dan lawan-lawannya Spanyol dari awal cukup berat ya. Iya cukup berat, dan emang Spanyol bisa ada magic tersendiri yang dia tiba-tiba bisa menang segala. Nah, selain pertandingannya yang kemarin menarik di finalnya ini, sebenarnya banyak acaranya. Jadi waktu closing itu pertama ada openingnya dulu, ada Tom Cruise yang gue kira dia bakal ngelakuin kayak parkour kayak waktu kayak di film-filmnya dia ya? Iya, sama yang waktu Olimpiade Paris kan dia tuh kayak ikutan kayak parkour buat penutupannya pembukaannya gitu. Gue kira dia bakal kayak gitu, ternyata dia cuma pakai kaos kayak ngomong doang pakai mic gitu kan. Dia kayak underwhelming ya. Terus ada beberapa performance juga, sama pas halftime-nya itu lebih panjang ya waktu istirahatnya. Ya, cukup lama kita nungguinnya jadinya. Iya, karena ada penampilan dari Madonna, BTS, terus Justin Bieber, ada Shakira juga. Tapi kayak menurut gue tuh agak kayak kurang wow. Mungkin karena siang kali ya? Iya, karena juga kayaknya memang itu kan baru di tahun ini kan yang ada halftime show panjang, dan kayaknya orang-orang juga secara euforia memang menunggu pertandingan yang enggak. Jadi halftime show-nya kelihatan sedikit useless menurut gue. Iya. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin apakah dipertahankan atau enggak, cuman kebanyakan fans sepak bola sebenarnya nggak setuju ya dengan adanya halftime show ini. Nah, ngomong-ngomong pertandingan nggak seru, sebenarnya di hari sebelumnya ada pertandingan yang lebih seru. Ada Prancis lawan Inggris. Iya. Rebutan juara 3. Itu bisa menghasilkan total 10 gol. Iya. Dan secara permainan dua-duanya juga atraktif. Dan emang harusnya kayaknya final seperti ini. Iya, harusnya final kayak gitu. Ya, akhirnya Inggris ya menang. Inggris juara 6-4. Juara 3 ya. Ya, juara 3. Dan berkat pertandingan itu akhirnya Mbappe menang Golden Boot. Dia dengan total berapa? 10 gol. Iya. 10 gol. Jadi ya itu kayak target orang deh juga, kayak jangan sampai Messi dapat Golden Boot.
jadi akhirnya Mbappe yang menang dan itu pertandingan yang seru sih. Iya, dan Mbappe juga sekarang kan sebagai pencetak gol terbanyak Iya. sama Pidun kan, dan emang dia bisa menambah gol itu lagi di next Piala Dunia selanjutnya. Yang menurut gue agak ini kasihan juga ya Messi, apakah ini mungkin Piala Dunia terakhir. Piala Dunia terakhir. Ya cukup menyedihkan, dia sampai final tapi nggak menang, nggak menang Golden Boot juga. Tapi dia udah berhasil mencetak banyak sejarah lah ya selama Dan dia juga berkarir. udah juara juga kan. Iya, Jadi betul. secara koleksi piala memang sudah cukup sepertinya. Iya, sepertinya sudah cukup. Nah, Piala 2026 ini kan formatnya baru ya, Iya, formatnya 48 lebih banyak. tim dan lebih panjang. Menurut lo gimana sih, euforianya lebih atau berkurang sih sebenarnya? Sebenarnya kalau ngomongin euforia, kayaknya kelihatannya agak berkurang ya. Tapi secara format dengan peserta yang lebih banyak, menurut gue itu lebih menarik karena kayaknya kita bisa melihat peluang-peluang. Maksudnya kita bisa melihat negara yang emang sebenarnya itu layak loh masuk Piala Dunia. Cuma karena sebelumnya formatnya lebih sedikit, jadi mereka jadinya nggak masuk. Dan di tahun ini kan mereka jadi bisa masuk gitu. Kayak misalnya contohnya Tanjung Verde Ya, yang betul. bisa hampir mengalahkan Argentina bahkan. Iya. Jadi kayaknya memang format 48 negara ini menarik sih buat gue. Ya bahkan kan kayak katanya FIFA juga malah mau lebih banyak lagi Iya. kan yang ikut. Jadi ya mungkin itu lebih menarik buat negara-negara yang selama ini belum bisa Ya, belum bisa berkesempatan merasakan. tampil meskipun cuma di babak grup aja ya. Cuman kan itu udah cukup menyenangkan gitu. Ya mungkin next Piala Dunia Indonesia bisa ikut ya. Amin, semoga Indonesia bisa lolos. Selain Golden Boot, ada penghargaan lain. Itu ada Golden Ball yang menang Rodri dari Iya, Golden Spanyol, Glove dari Spanyol. sama Golden Glove juga Unai Simon dari Spanyol juga. Selamat buat Spanyol. Ya, Sudah keluar sebagai juara, ini yang kedua kali ya iya setelah betul. terakhir 2010. Ya mungkin karena Spanyol juga banyak pemain mudanya, jadi Iya. masih panjang lah perjalanan Masih panjang dia. perjalanannya, Dia dan- setelah jadi Kings of Europe, sekarang Kings of the World. Jadi mungkin dia masih banyak yang bisa dicapai ke depannya. Dan secara umur pemainnya juga masih akan Iya. panjang. Ya mungkin nanti di Piala Dunia 2030 dia bisa show off lagi, mungkin bisa back to back kali ya. Ya mungkin di umur seperti Lamine Yamal akan lebih Iya. matang lagi. Betul. Harusnya bisa menjaga prime-nya Spanyol buat bisa maju lebih jauh di Piala Dunia selanjutnya. Nah, Piala Dunia selanjutnya ngomong-ngomong ini diselenggarain di 6 negara. Ini cukup menarik ya. Ini tahun 2030 ini di Maroko, Portugal, Spanyol, Wow. Uruguay, Argentina dan Paraguay. Jadi nggak tahu nih yang the GOAT yang udah tua-tua mungkin bisa dipanggil lagi karena kan jadi tuan rumah ya. Iya, tapi- kayak Ronaldo, Messi. Tapi ya, Ya, gimana? udah lumayan usia Udah ya. lumayan umur, mungkin buat sebagai mentor kali ya bisa. Iya, bisa. Ya, kita tunggu aja. Semoga di tahun 2030 Indonesia bisa lolos. Bisa lolos dan Piala Dunia juga bisa lebih meriah lagi. Iya, betul. Karena kan yang nyelenggarain ini 6 negara, 6 negara sepak bola ya yang suka main sepak bola. Jadi mungkin bisa lebih meriah lagi nantinya. Semoga, mari kita tunggu 2030. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di Di- video The Phrase berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.